Ada yang bertanya seperti ini di video terbaru saya. Bang, kalau udah masuk pihak ketiga, emang boleh sebar data dan ancam-ancam? OJK tahu nggak sih kalau sekarang fenomenanya kayak gimana? Nah, jadi kalau tagihan sudah masuk ke pihak ketiga, itu adalah fase terakhir di mana nanti Anda akan tidak ditagih-tagih lagi. Ya, tidak akan ditagih-tagih lagi kalau sudah masuk ke pihak ketiga. Tapi melewati fase itu memang tidak mudah ya bagi kebanyakan orang. Kenapa? Karena tidak ada keberanian untuk mengganti nomor, takut masih dibayang-bayangi lepas tanggung jawab karena tidak balas WA, tidak balas telepon gitu kan. Jadi terus balesin terus gitu ya. Nah, itu sebenarnya kesalahan besar ya ketika Anda membalas terus pihak ketiga. Kenapa? Karena pihak ketiga itu memang sudah fokusnya di penagihan, guys ya. Jadi kalau pinjol induknya, misalkan anggap saja pinjol A ya, itu mereka fokusnya banyak ya di marketing, di salesnya gitu kan, di pengembangan bisnisnya dan lain-lain gitu. Nah, tapi kalau udah pihak ketiga itu sudah pihak yang harus mendapatkan tagihan. Ya, makanya tagihan Anda sudah masuk ke pihak ketiga itu memang sebar data dan ancam-ancam, guys. Oke. Loh, Bang, kok boleh sebar data dan ancam-ancam gitu kan? Kan itu kan pihak ketiga itu resmi juga dari OJK gitu kan. Nah, jadi pihak ketiga itu memang pihak yang akan selalu disalahkan, jadi kambing hitam, guys. Dan mereka itu mau jadi kambing hitam gitu. Misalkan contoh, ada korban dari pinjol yang mengakhiri hidup bunuh diri gitu. Yang disalahkan pihak ketiga nanti. Oh, ini yang nagihnya ini pihak ketiga, ini outsourcing, bukan dari pinjol asli ini gitu kan. Nanti pecat. Nanti kami minta maaf. Pihak ketiganya minta maaf atau pihak ketiganya dibubarin padahal hanya ganti nama saja gitu pihak ketiga ya. Jadi memang sengaja dirancang seperti itu, guys, pihak ketiga itu ya. Nah, sekarang begini, ada lagi dari SP letter dan S pinjam. Oke, kita baca dulu. Sedang di mana Pak, Bu, di rumah atau tidak, terkait tagihan Anda di aplikasi SP Letter dan S Pinjam yang belum dibayarkan, kami ingin informasikan bahwa saat ini data Anda sudah dipertanyakan oleh pihak ketiga kami dan jika sampai hari ini tidak ada kejelasan perihal pembayaran tagihannya, maka kemungkinan perusahaan akan melakukan pengalihan data dan akan berpotensi ke tim lanjutan dan tim kolektor lapangan kami dapat melakukan penagihan ke alamat KTP atau alamat domisili terbaru sesuai yang dicantumkan pada sistem penagihan kami. Segera kirim bukti bayarnya ke sini. Gitu ya, ini penagihan dari S pinjam dan SP letter. Nah, kalau penagihan seperti ini itu bukan dari DC lapangan. Ya, walaupun dia itu nanya sedang di mana Pak, Bu, di rumah atau tidak. Ya, kalau DC lapangan itu langsung ke rumah Anda. Nggak perlu sedang ada di mana Pak Bu gitu kan. Ibaratnya begini ya kan, Anda punya sangkut paut sama saya ke rumah Anda, ibaratnya misalkan kita jadi debt collector DC lapangan gitu ya, saya ke rumah Anda ya, baru setelah saya nyampe rumah Anda itu saya telepon, ada di mana Pak Bu, ini saya sudah ada di rumah Anda, sekarang temui saya, gitu DC lapangan ya. Kalau nanya sedang di mana Pak Bu, di rumah atau tidak, oh enggak lagi di rumah, oh ya sudah nanti saja kunjungannya. Ya udah bilang aja terus nggak ada di rumah biar nggak kunjungan. Ya, seperti itu. Masa iya DC lapangan nanya ada di rumah atau enggak? Kalau dibohongin setiap hari, lagi nggak ada di rumah, lagi nggak ada di rumah terus, mau gimana? Nah, itu ya. Jadi sebenarnya kalau dari awalnya udah begini itu aduh ya, sana-sananya juga sini-sininya nih ya, itu bohongan juga. Oke, itu yang pertama ya. Ini bukan dari DC lapangan. Oke. Lalu yang kedua adalah di sini ya, data Anda sudah dipertanyakan oleh pihak ketiga kami dan jika sampai hari ini tidak ada kejelasan perihal pembayaran tagihannya, maka kemungkinan perusahaan akan melakukan pengalihan data dan akan berpotensi ke tim lanjutan dan tim kolektor lapangan kami dapat melakukan penagihan ke alamat KTP atau alamat domisili terbaru sesuai yang dicantumkan pada sistem penagihan kami. Segera kirim bukti bayar ke sini. Nah, kalau misalkan ya Anda galbay terus ya sampai akhir tahun, sampai tahun depan, sampai tahun depannya lagi, sampai tahun depannya lagi. Ya, lalu datanya itu mau dialihkan kemana lagi? Ya, di sini kan pengalihan data.
Ya, perusahaan akan melakukan pengalihan data dan akan berpotensi ke tim lanjutan. Ya, Anda galbay nih sampai 3 bulan setelah menerima penagihan ini. Dikasih tuh ke tim lanjutan. Oke. Setelah data Anda ada di tim lanjutan, Andanya tetap galbay, terus data Anda akan mau dialihkan kemana lagi? Tim lanjutan tingkat 2, tim lanjutan tingkat 3, tim lanjutan tingkat 4. Ya, kalau Anda mau tahu, ini itu template yang menekan. Ya, yang menekan bahwa akan ada aksi dari apa yang telah kita lakukan, gitu ya. Kita kan galbay. Nah, lalu DC memberitahukan bahwa akan ada aksi untuk Anda, akan ada pengalihan data secepatnya, gitu. Ya, itu permainan DC itu, permainan kalimatnya DC itu di situ. Nah, tapi kalau Anda mau tahu hutang Anda itu kemana setelah dialihkan ke pihak lanjutan lah, ke pihak DC lapangan, ke pihak ketiga, hutang Anda itu sebenarnya hangus. Ini resmi langsung dari OJK-nya. Ya, kita lihat di sini. Ya, dari CNBC Indonesia, oke. 90 hari nunggak, fintech tak boleh lagi tagih nasabah judulnya. Langsung saja kita lihat isinya di sini ya. Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan OJK Hendrikus Pasagi mengatakan penyelenggara peer-to-peer atau P2P lending hanya bisa menagih cicilan yang tertunggak maksimal 90 hari. Ya, setelahnya pinjaman tersebut tidak bisa ditagihkan lagi atau hangus. Hangus hutang Anda. Ya, ini resmi loh dari OJK-nya langsung, dan artikel ini diterbitkan pada 6 Maret 2019. Oke, beberapa tahun silam. Ya, nah, tapi karena banyak yang nggak percaya, ya, padahal sudah dari OJK-nya yang bilang, namun banyak sekali orang yang nggak percaya tentang hal ini, maka hal tersebut dijadikan momentum untuk para pinjol memberikan keraguan kepada masyarakat Indonesia. Banyak loh nasabah-nasabah pinjol yang nggak setuju hal ini, padahal ini langsung dari OJK-nya. Nggak mungkin 90 hari hutang angus, aturan dari mana? Padahal ini dari OJK-nya langsung. Ya, Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan OJK Hendrikus Pasagi. Oke, masyarakat nggak percaya tentang hal itu. Dimanfaatkanlah hal tersebut oleh pinjol agar semua masyarakat Indonesia ragu dan tetap membayar pinjolnya dengan cara apapun. Ya, padahal dari tahun 2019 hutang Anda itu sudah hangus setelah 3 bulan galbay. Nah, sekarang biar lebih mantap lagi, apa sih pihak lanjutan itu? Ada nggak sih yang namanya pihak lanjutan itu? Coba kita cari di Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Ini adalah ibaratnya segala perihal tentang pinjol. Mulai dari penagihan, pihak ketiga, dan lain-lain gitu ya. Nah, kita langsung saja cari pihak lanjutan. Ya, saya akan mengetikkan lanjutan. Oke, nih, ya sudah tidak ada. Anda bisa lihat 0 ya. Atau pihak lanjutan. Pihak lanjutan. Loh, nggak ada. Ya berarti pihak lanjutan yang tadi dibilang oleh DC, SPLT, dan S-Pinjam itu ya bohong. Jadi bohong Bang DC itu Bang. Waduh, jangankan pihak lanjutan. Pinjol yang jelas-jelas ada asuransi kreditnya pun tidak akan mau mengaku para DC-DC tersebut. Ya Anda kan terus dibohongi. Ya nggak ada asuransinya. Enak aja bisa lunas sendiri. Padahal di OJK itu ada asuransi kredit. Ya ini, asuransi kredit. Asuransinya saja ya. Tuh, dalam melakukan pengalihan risiko pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 6, penyelenggara atau pinjol dapat bekerja sama dengan perusahaan asuransi agar nanti ketika ada yang gagal bayar bisa di-cover oleh asuransi. Gitu. Tapi kalau kata DC, ya nggak ada asuransi, Pak. Enak aja gitu. Ya sama dengan di tahun 2019 tadi. Ya, hutang Anda hangus, tapi banyak yang tidak percaya, banyak yang menyangkal hal tersebut, diendus oleh pinjol dan DC dan dijadikan keraguan sehingga tertanam dalam otak masyarakat Indonesia bahwa hutang pinjol tidak akan bisa hangus. Ya. Nah, yang kedua ada ini, ya. Dia nagihnya ke email. Gitu kan, bedanya kalau yang di email ini caps lock semua dan sepertinya kasar, kalau yang di WA ada nama SPLT dan S-Pinjamnya itu imut-imut penagihannya, ya. Coba kita baca sebentar. Tempat kerja dan alamat rumah lu sudah gua dapatkan. Oh, orang Jakarta ya, lu gua gitu kan. Lu lalai lunasi utang lu sekarang. Lihat apa yang akan terjadi. Pinjol sudah banyak memakan korban. Jangan sampai Anda
korban selanjutnya. Tadinya lu, sekarangnya Anda, ya. Tadinya tidak formal, sekarang jadi formal. Oke. Lu mau bayar, ya, lu lagi. Ini sudah Anda, lu lagi. Gitu kan? Aduh. Lanjutlah ya. Lu mau bayar utang Anda. Loh, ini gimana sih? Lu Anda. Saya aja bingung, ya kan? Lu mau bayar utang Anda atau kehidupan Anda, karir Anda yang akan hancur. Lu lunasi utang kau sekarang atau kehidupan sosial lu yang gua matikan. Camkan lunasi atau habisi. Widih, ini baru nggak ada pinjolnya. Ya kalau seperti ini ya, karena mengancam nih seperti ini, nggak boleh sekarang. Ya, enak gagal bayar di pinjol sekarang ya. Penagihan template-nya unyu-unyu. Begini kalau dulu ya, di sininya ada aku lakunya, ada kredivonya, ada kredinesianya, ada uatasnya, di sini ada binatangnya, ada maaf ya goblok, tolol. Ada di sininya ya, ada pinjolnya juga, segera lunaskan kau babi gitu kan. Mohon maaf ya, saya harus ngomong seperti itu. Kalau sekarang ya mau mencantumkan pinjol di sini nggak bisa. Nah, kalau mau mencantumkan pinjolnya harus unyu-unyu seperti ini. Gitu. Oke. Jadi ya jangan dihiraukan ya penagihan-penagihan seperti ini. Oke, tapi kita bahas sebentar ya, bagi Anda yang ketakutan kalau melihat seperti ini. Oke. Di sini, tempat kerja dan alamat rumah lu sudah gua dapatkan. Ya. Loh, dari awal juga perusahaan pinjol, DC pinjol itu sudah mendapatkan alamat rumah kita dari KTP kita. Ya, dari awal Anda mengajukan, ya, di KTP Anda itu ada alamat rumah Anda. RT RW-nya ada, nomornya ada, desanya mungkin ada, provinsinya, daerahnya, kecamatannya. Kenapa DC ini baru dapat sekarang? Ya, karena untuk membohongi Anda. Itulah tadi, ya. DC ini seolah-olah ada aksi dari gagal bayar yang kita lakukan. Akan ada akibatnya dari gagal bayar yang kita lakukan itu. Oke, dari sini pun sudah kelihatan bahwa DC pinjol ini ya tidak sungguh-sungguh. Gitu loh, tempat kerja dan alamat rumah lu sudah gua dapatkan. Ya iyalah, dari awal sudah ada KTP saya. Gimana bisa? Emang Anda ngutangin saya itu saya tanpa KTP, ada pinjol tanpa KTP, bohong, nggak ada pinjol tanpa KTP, mana ada pinjol ilegal aja butuh KTP, ya, apalagi pinjol yang legal, ya kan? Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua adalah tidak ada pinjolnya, berarti penagihan ini tidak sungguh-sungguh, tidak sungguh-sungguh. Kalau orang sungguh-sungguh itu dia menyebutkan dirinya itu siapa, ya, Anda akan mendapatkan ancaman dari siapa? Kredivo ke, aku laku, Shopee pinjam, SPayLater dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi bagi Anda yang gagal bayar di pinjol, Anda tidak perlu menghadapi hal-hal seperti ini kalau Andanya itu ganti nomor HP gitu. Sekarang pertanyaan gini, Bang, ganti nomor HP itu boleh nggak sih? Itu tidak melanggar hukum sama sekali. Tidak ada aturan manapun. Anda silakan boleh cari. Ganti HP itu atau ganti nomor HP ketika punya hutang di pinjol atau gagal bayar di pinjol itu adalah tindakan pidana. Tidak ada. Yang nggak ada sama sekali. Itu sangat boleh sekali. Anda itu mengganti nomor HP dan mereset HP Anda gitu ya. Itu boleh. Oke? Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.